Di video kali ini saya akan share sama teman-teman semua gimana cara untuk menghitung berat badan ideal. Ayo di sini siapa yang belum tahu berapa berat badan idealnya? Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu sama teman-teman semua gimana cara untuk menghitung berat badan ideal. Karena sebelum kalian melakukan yang namanya program diet, kalian harus tahu dulu dong berapa berat badan ideal yang harus kalian capai. Tapi sebelumnya jangan lupa, ayo dong di like dulu videonya, kemudian subscribe dulu. Kalau menurut kalian video-video aku ini tuh bermanfaat, ayo dong di subscribe ya, biar teman-teman selalu tahu, dan dinyalakan loncengnya biar teman-teman selalu tahu, selalu mendapatkan notifikasi kalau misalnya setiap kali aku upload video yang baru. So, saksikan terus videonya. Stay tuned. Berat badan ideal itu bukan perkara kalian mengikuti standar kecantikan. Nah, tidak seperti itu. Memiliki berat badan ideal ini juga berpengaruh terhadap tubuh kalian yang sehat. Dengan kalian memiliki tubuh yang sehat, itu otomatis akan mempengaruhi setiap aktivitas teman-teman semua. Setiap hal yang teman-teman lakukan itu akan dilakukan dengan secara maksimal apabila teman-teman semua memiliki tubuh yang ideal. Memiliki tubuh yang terlalu kurus juga kurang baik ya. Begitupun dengan memiliki tubuh yang terlalu gemuk, itu juga sangat mempengaruhi aktivitas teman-teman semua. Nah, oleh sebab itu yuk kita cari tahu berapa sih berat badan ideal yang harus teman-teman miliki. Cara menghitung berat badan ideal itu ada dua rumus. Yang pertama menggunakan rumus Broca, yang kedua kalian bisa menggunakan rumus BMI. Yang aku akan bahas pertama adalah cara yang pertama itu kalian bisa menggunakan cara menghitung berat badan ideal itu kalian teman-teman semua bisa melakukan dengan menggunakan rumus Broca. Rumus yang ditemukan oleh Paul Broca ini membedakan antara perhitungannya itu membedakan antara pria dan wanita. Kenapa seperti itu? Karena tubuh pria dan tubuh wanita ini memiliki komposisi yang berbeda. Tapi jangan salah, rumus ini tuh tidak serumit yang teman-teman pikirkan. Rumus ini tuh gampang sekali untuk kalian hitung sendiri di rumah. Gimana sih cara menghitung dengan menggunakan rumus Broca agar teman-teman semua tahu berapa berat badan ideal yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama untuk pria, silakan teman-teman cari dulu berapa tinggi badan teman-teman semua. Silakan teman-teman ukur dulu dengan menggunakan meteran berapa tinggi badan. Setelah kalian mengetahui tinggi badan teman-teman semua, kemudian masukkan ke dalam rumus ini. Tinggi badan dikurangi 100, tinggi badannya dalam satuan cm ya, kemudian dikurangi tinggi badan dikurangi 100 dikali 10%. Jadi kalian itu hitung dulu yang tinggi badan dikurangi 100, kemudian hitung lagi tinggi badan dikurangi 100 dikali 10%. Nah, baru nanti hasil dari keduanya dikurangi kembali. Nah, itulah berat badan ideal yang teman-teman miliki untuk jenis kelamin pria. Nah, kalau untuk jenis kelamin wanitanya, kalian masih sama mengukur dengan menggunakan yang namanya, kalian harus cari tahu dulu tinggi badannya berapa, kemudian masukkan ke dalam rumus tinggi badan dalam satuan cm dikurangi 100 dikurangi tinggi badan dikurangi 100 dikali 15%. Kalau tadi pria 10%, kalau wanita itu adalah 15%. Ya, itu nanti kalian akan mendapatkan hasilnya. Nah, itulah berat badan ideal teman-teman semua dalam satuan kilogram. Aku akan kasih contoh nih ya, misalnya kalian pria, memiliki jenis kelamin pria, ini memiliki tinggi 170 cm. Nah, maka untuk menghasilkan berapa berat badan ideal kamu dengan menggunakan rumus Broca ini dapat menghitung 170 dikurangi 100 dalam kurung, dikurangi lagi 170 dikurangi 100 dikali 10%. Nah, yang pertama itu kita hitung dulu aja, 170 dikurangi 100 sama dengan 70. 170 dikurangi 100 dikali 10% itu hasilnya adalah sama dengan 7. Nah, berarti 70 dikurangi 7 itu adalah sama dengan 63 kg. Jadi bagi kamu pria yang memiliki tinggi 170 cm itu berat badan idealnya ini adalah 63 kg. Nah, sedangkan jika kamu wanita misalnya memiliki tinggi badan 158 cm, yuk kita coba masukkan ke dalam rumus Broca.
158 dikurangi 100, kemudian dalam kurung dikurangi lagi 158 dikurangi 100 dikali 15%. 158 dikurangi 100 itu adalah 58. Kemudian 158 dikurangi 100 dikali 15% itu adalah 8,3. Jadi 58 dikurangi 8,3 hasilnya adalah 49,3 kg. Nah, itulah berat badan ideal untuk kamu wanita yang memiliki 158 cm. Yuk coba kita hitung berapa sih berat badan ideal yang harus kita miliki dengan menggunakan rumus Broca. Selamat mencoba teman-teman, gampang kan? Cara yang kedua untuk menghitung berapa berat badan ideal teman-teman semua yaitu bisa menggunakan BMI, Body Mass Index. Nah, di mana pada BMI ini berbeda dengan rumus yang pertama nih, rumus Broca. Kalau rumus Broca kan membedakan antara jenis kelamin pria dan wanita, tapi kalau BMI ini tidak membedakan antara pria dan wanita dalam proses penghitungannya. Cuman kalau BMI ini kita harus tahu dulu nih, selain tinggi badan juga harus tahu berapa berat badan sekarang ini. Nah, kalau misalnya kalian memiliki berat badan yang tidak sehat, nah nanti di situ ada kategori-kategorinya. Nanti aku akan kasih tahu kategori-kategorinya itu seperti apa. Jadi sebelum kalian menghitung dengan menggunakan yang namanya kalkulator BMI atau rumus BMI ini, kalian harus tahu dulu kategorinya. Dari hasil penghitungan rumus BMI ini, kalau misalnya kalian berada pada angka 18,5 sampai 25, itu kategorinya kalian memiliki tubuh yang normal atau bisa dikategorikan ideal. Kalau misalnya kalian kurang dari 18, itu berarti tubuh kalian itu kekurusan ya, atau kurang yang namanya berat badan. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari angka 25, nah ini menandakan kalian memiliki kegemukan atau kelebihan berat badan. Dan lebih bahaya lagi, BMI teman-teman semua menunjukkan angka lebih dari 40. Nah, ini tuh harus segera melakukan penanganan yang lebih cepat karena ini menunjukkan angka bahaya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua itu udah termasuk yang namanya obesitas. Dan cara menghitung BMI ini hanya bisa dilakukan pada usia minimal 20 tahun ke atas ya. Kalau kurang dari 20 tahun itu ada lagi caranya untuk mengetahui berapa berat badan ideal dari teman-teman semua. Gimana sih cara menghitung dengan menggunakan rumus BMI ini? Cara menghitung berat badan ideal dengan menggunakan BMI ini, Body Mass Index, ini adalah sama dengan berat badan dalam satuan kilogram, berat badannya ya, dibagi tinggi badan. Nah, tapi tinggi badannya ini dalam satuan meter ya. Jadi kalau misalnya kalian diukur dengan menggunakan sentimeter, harus diubah dulu dalam satuan meter, kemudian dikuadratkan. Jadi tinggi badannya itu dikuadratkan terlebih dahulu. Setelah itu berat badan dibagi dengan tinggi badan yang sudah teman-teman kuadratkan. Dan ingat, tinggi badannya dalam satuan meter, bukan dalam satuan sentimeter. Nah, dari situ teman-teman kemudian setelah teman-teman tahu berapa hasilnya dari angka BMI yang kalian hasilkan, kemudian cocokkan kalian termasuk ke dalam kategori mana. Kategori normalkah, atau kategori kurangkah, atau kategori berlebihan, atau misalnya kategori obesitaskah. Jadi, nah dari situ kalian bisa menentukan hal apa yang harus teman-teman lakukan sebelum teman-teman lakukan yang namanya program diet. Aku kasih contoh lagi. Contoh misalnya kalian teman-teman ada yang memiliki berat badan 47 kg, kemudian tinggi badan 163 cm. Nah, 163 cm ini kalian ubah dulu nih ke meter, jadi 1,63 ya, dibagi 100. 163 dibagi 100, hasilnya adalah 1,63. Nah, setelah itu dimasukkan nih ke dalam rumus BMI, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. 47 kg dibagi 1,63 dikuadratkan. Jadi 1,63-nya dikuadratkan terlebih dahulu. Maka hasil dari angka BMI-nya itu adalah 17,7. Nah, coba dicocokkan. Apakah termasuk ke dalam kategori normalkah, atau kurangkah, atau berlebihkah? Nah, kalau angka normal itu kan 18,5 sampai dengan 25. Nah, berarti angka 17,7 ini menandakan bahwa kalian itu kekurangan sama yang namanya berat badan. Nah, makanya berarti hal yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tidak melakukan yang namanya defisit kalori, tapi kalian harus menambah kalorinya biar kalian bisa memiliki tubuh yang ideal. Tapi kalau misalnya teman-teman berlebih, nah berarti kalian itu harus melakukan yang namanya defisit kalori biar
angkanya tidak makin naik, tidak makin naik, dan tidak makin naik. Lalu, apakah rumus ini bisa digunakan untuk semua orang? Nah, rumus ini bisa digunakan untuk orang pada umumnya, kecuali binaragawan. Contohnya misalnya Adera yang memiliki tinggi segitu dengan massa otot yang besar, apabila menggunakan rumus ini pasti akan termasuk ke dalam golongan obesitas. Nah, sementara yang kita ketahui obesitas itu bukan kelebihan otot, tapi kelebihan lemak. Nah, jadi untuk para binaragawan, atlet-atlet yang memiliki massa otot yang tinggi, nah rumus ini tuh tidak berlaku karena pasti akan termasuk ke dalam golongan orang-orang obesitas. Sementara mereka hidupnya tuh sehat, massa ototnya tuh besar ya. Jadi obesitas itu kan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki kelebihan lemak. Nah, jadi kecuali binaragawan, rumus ini tuh bisa banget digunakan untuk orang-orang seperti pada umumnya, misalnya karyawan atau misalnya mahasiswa atau pegawai-pegawai lainnya, kecuali binaragawan ya. Nah, ini tuh rumus bisa banget teman-teman gunakan untuk mengontrol berapa berat badan tubuh teman-teman semua, agar teman-teman semua bisa selalu yang namanya hidup sehat. Karena dengan kalian memiliki tubuh yang sehat, segala aktivitas yang teman-teman lakukan pasti akan berjalan dengan rasa penuh semangat dan tanpa kalian harus mengeluh dengan yang namanya rasa sakit. Apalagi kalau misalnya kalian sudah pada kategori obesitas ya, itu harus diwaspadai sekali karena dengan masuk ke dalam kategori obesitas itu bisa berdampak pada penyakit-penyakit lainnya. Mungkin cukup sekian saja video kali ini, semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua melakukan yang namanya program diet. Ayo didukung terus channel aku ya, biar aku bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe lagi ya. Teman-teman harus tetap semangat ya untuk melakukan yang namanya program dietnya. Ayo semangat terus, insya Allah apa yang kalian harapkan apabila kalian lakukan dengan semangat dan konsisten itu pasti akan berhasil. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.